Halo, selamat pagi Sri Kandis TC. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Oke, pada video kali ini Ibu akan bersama teman-teman semua akan belajar tentang elektron valensi dan harga bilangan kuantum. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menuliskan atau cara mengkonfigurasikan elektron menggunakan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Oke, sekarang kita akan menentukan elektron valensi dari konfigurasi elektron tersebut. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu elektron valensi. Elektron valensi merupakan elektron pada kulit terluar atau pada kulit valensi. Nah, di sini Ibu garis bawahi kata kulit ya, kulit. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan elektron valensi dari Al13. Nah, tentunya untuk menentukan elektron valensi kita harus mampu untuk menuliskan konfigurasinya. Ada dua cara, kita gunakan dua-duanya sebagai perbandingan. Nah, kita tuliskan yang Bohr. Al13 kita konfigurasikan menjadi 283. Oke. Nah, teman-teman masih ingat ya, di sini 2 berarti dia pada kulit pertama atau pada kulit K. 8 berarti pada kulit L. 3 berarti pada kulit M. Oke. Nah, jika mengacu pada definisi dari elektron valensi, di mana elektron pada kulit terluar. Nah, jadi pada Al13 elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah 3 atau elektron pada kulit terluar. Nah, dalam hal ini pada kulit M. Nah, kemudian kita konfigurasikan menggunakan mekanika kuantum, di mana diperoleh konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada yang tadi, di manakah letak elektron valensinya? Apakah 1 di sini? Atau bagaimana kalau misalkan elektron valensinya 1, nanti berbeda hasilnya dengan konfigurasi dari Bohr. Nah, teman-teman perhatikan di sini, tadi Ibu sudah bilang yang Ibu garis bawahi adalah kata kulit. Nah, apakah elektron 1 ini pada kulit terakhir? Nah, teman-teman ingat, pada bilangan kuantum ada yang namanya bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan huruf N. Nah, bilangan kuantum itu menentukan kulitnya. Jadi kalau di sini ada angka 1, dia artinya kulit pertama atau kulit ke-1. Kalau ada angka 2, berarti di sini kulit ke-2. Nah, kalau ada angka 3, berarti kulit ke-3. Nah, jadi dalam hal ini kulit terakhirnya ada di kulit berapa? Oh, ada di kulit 3, Bu. Betul sekali. Nah, jadi elektron valensinya terletak pada kulit ketiga. Nah, di kulit ketiga ada apa? Ada S dan ada P. Nah, sehingga elektron valensinya merupakan penjumlahan dari S dan P pada kulit ketiga. Nah, begitu ya. Jadi dalam hal ini elektron valensinya tetap 3, 2 ditambah 1. Nah, kemudian kalau kita pisahkan di sini teman-teman, kulit pertama itu kan berarti bisa kita simbolkan sebagai apa? Sebagai K. Kemudian kulit kedua, nah kulit kedua kita simbolkan sebagai L. Nah, kemudian kulit ketiga kita simbolkan sebagai M. Nah, jadi sama ya, pakai mekanika kuantum atau pakai Bohr hasilnya sama. Dan kulitnya juga sama, KLM di sini juga KLM. Oke. Nah, kemudian bagaimana Bu cara menghafalkan kulit valensinya? Nah, cara menghafalkannya gampang teman-teman. Teman-teman perhatikan pada tabel ini. Nah, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, maka kulit valensinya adalah S. Nah, kalau konfigurasinya berakhir pada P, maka kulit valensinya adalah S dan P, 2. Nah, kemudian ketika berakhir pada D, maka
kulit valensinya adalah S dan D. Nah, kemudian bagaimana jumlah elektron valensinya? Nah, jumlah elektron valensinya mengikuti teman-teman. Kalau S berarti dia elektron valensinya adalah elektron yang ada pada S. Nah, di sini pangkatnya berapa? Sebagai elektron valensi. Kemudian pada kulit valensi SP. Nah, kalau SP berarti elektron valensinya dijumlah. Elektron pada S di sini berapa dijumlah dengan elektron pada P. Nah, jadi gampangannya adalah jumlah dari pangkatnya, pangkat dari S dan pangkat dari P. Kemudian ketika kulit valensinya S dan D, maka elektron valensinya adalah penjumlahan dari pangkat S dan pangkat D. Oke, begitu ya. Kita ambil contoh lain. Misalkan di sini Ibu contohkan ke 19. Yuk kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi mekanika. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P berapa? Ini sudah ada 10 sampai di sini ada 12, berarti sisa 7 ya. 7 berarti nggak bisa, berarti harus tetap 6 dulu di sini. 6 4S 1. Oke, paham ya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, kita tentukan dulu teman-teman kulit valensinya. Kulit valensi. Nah, ketika teman-teman mengkonfigurasikan di sini tadi berakhir di mana? Oh, berakhir di S, Bu. Oke, kalau berakhir di S berarti kulit valensinya 4S. Atau dia S-nya itu. Nah, kemudian elektron valensinya berapa? EV sama dengan elektron yang ada di sini. Oh, ada 1, berarti EV-nya 1. Nah, mudah ya. Oke, kita lanjut ke S16. Yuk, kita konfigurasikan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 10, 12 berarti sisa 4. Oke. Nah, sekarang kita tentukan kulit valensinya. Kulit valensi. Oke, ketika teman-teman mengkonfigurasikan ini tadi berakhir di mana? Oh, berakhir di P. Nah, berarti kalau berakhir di P, kulit valensinya adalah SP. Nah, jadi kita ambil yang depannya 3S dan 3P. Oke. Kemudian EV-nya. Nah, EV-nya berarti elektron pada 3S dan elektron pada 3P dijumlah 2 ditambah 4. Oke, berarti EV-nya adalah 6. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan ke AS33. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D berapa? Ini sudah ada 20 ya. Berarti 3D-nya 10. Oke, berarti 30, sisa 3. Berarti lanjutannya 4S, 3D, 4P, 3. Oke, pas 33 di sini. Nah, kemudian ketika teman-teman menuliskan konfigurasi berakhir di mana? Oh, berakhir di P. Oke, kalau berakhir di P berarti kulit valensinya adalah SP. Nah, S-nya yang mana? S-nya teman-teman cari di depan dari 4P ini yang ada 4S terdekat yang mana? Oh, yang ini, Bu. Oke, berarti kita ambil yang ini. 4S dan ini 4P. Oke, begitu ya. Jadi meskipun harus melompat dari 3D tidak apa-apa. Jadi 4S di sini. Nah, sehingga elektron valensinya bisa kita hitung dijumlahkan 2 ditambah 3. Jadi 5. Nah, begitu ya, paham? Oke, kita lanjut ke V 23. Nah, kita hitung. Kita konfigurasikan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3 ya.
Oke, 3D3. Oke. Nah, ketika mengkonfigurasikan, teman-teman berakhir di mana tadi? Oh, berakhir di D. Oke, berakhir di D berarti kulit valensinya adalah SD. Nah, S depannya diambil 4S dan 3D. Paham ya? Kemudian elektron valensinya tinggal dijumlah. 2 ditambah 3. Oke. Jadi 2 ditambah 3, 5. Oke, paham ya teman-teman? Jadi ketika menuliskan konfigurasi boleh menggunakan Bohr dan boleh menggunakan mekanika kuantum. Tetapi ketika menuliskan konfigurasi berakhir di D, teman-teman harus menggunakan mekanika kuantum. Jadi ketika menuliskan konfigurasi mekanika kuantum itu bisa digunakan untuk semua, tetapi kalau yang Bohr tidak bisa digunakan pada unsur yang berakhir pada D. Nah, begitu ya. Jadi lebih amannya menggunakan konfigurasi mekanika kuantum. Dan ketika di soal nanti Ibu tidak menyebutkan konfigurasinya menggunakan Bohr atau mekanika, teman-teman otomatis menuliskan menggunakan mekanika kuantum. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menentukan harga bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, apa itu elektron terakhir? Elektron terakhir merupakan elektron yang terakhir digambarkan. Nah, yang terakhir digambarkan ketika menyusun konfigurasi elektron. Nah, kita lanjut ke soal. Tentukan harga keempat bilangan kuantum pada Al13. Nah, untuk menentukan elektron terakhir bilangan kuantumnya, nah kita gambarkan dulu konfigurasinya teman-teman. Al13. Nah, kita tuliskan di sini konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p berapa? Biar ada 13 berarti 3p1. Oke. Nah, ketika menuliskan konfigurasi elektron, teman-teman terakhir menuliskan elektron ada di mana? Nah, terakhir ada di sini ya. Nah, oke, berarti kita fokus ke subkulit ini. Nah, kita tulis 3p1. Kemudian bilangan kuantum itu ada 4. Kita tuliskan yang n dulu. N itu apa? N itu adalah bilangan kuantum utama. Yang mana, Bu? Yang ini, angka ini, teman-teman, angka 3 ini. Nah, berarti nilai N-nya adalah 3. Kemudian setelah itu adalah L. Nah, L dicari dari P. Nah, masih ingat ya tabel yang ini, teman-teman? Kalau di sini ada L-nya, namanya apa di sini? Nah, kalau 1 itu kalau 0 itu S, kalau 1 itu P, kalau 2 itu D, kalau 3 itu F. Nah, kalau P berarti L-nya berapa? Oh, kalau P L-nya adalah 1. Nah, kita tulis L-nya 1. Paham ya? Kemudian M. Nah, untuk mencari nilai M, kita gambarkan orbitalnya dulu. Nah, di sini ada P ya, orbital P. Subkulit P. Subkulit P itu ada berapa orbital? Masih ingat? Kalau S itu 1 kotak, kalau P itu ada 3 kotak. Nah, kita tuliskan 3 di sini. Nah, paham ya? Nah, kemudian teman-teman ingat lagi di tabel. Kalau misalkan ada 3 kotak, berarti dia magnetiknya ada 3. Nilainya berapa? Dari 0, yang tengah ini pasti 0. Kemudian ke kiri min 1, ke kanannya plus 1. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Oh, elektronnya ada 1, Bu. Berarti kita masukkan ke kotak nomor 1. Nah, berarti di sini nilai M-nya adalah min 1. Paham ya? Nilai M-nya adalah min 1. Kemudian kita cari nilai S-nya. Nah, di sini tandanya kemana? Tandanya ke atas atau ke bawah? Tandanya adalah ke atas. Jadi kalau kita menuliskan konfigurasi, selalu ke atas dulu tandanya. Nah, kalau tandanya ke atas, artinya dia S-nya adalah plus setengah. Oke, jadi paham ya teman-teman. Jadi
nilai bilangan kuantumnya ada 3, 1, min 1, dan plus setengah. Paham ya? Jadi untuk menentukan bilangan kuantum spin, gampangannya kalau dia jomblo sendiri, tandanya positif. Tapi kalau dia sudah berpasangan di sini, berarti negatif. Negatif setengah. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke yang V. V23. Oke. Caranya kita konfigurasikan dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. 3D berapa ini? 3D 3. Oke. Nah, teman-teman terakhir menuliskan elektronnya di mana? Di 3D 3. Nah, berarti ini yang kita pakai sebagai acuan menentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, jadi elektron terakhirnya adalah di 3D. Kita tulis 3D 3. N-nya berapa? N-nya 3. Kemudian L-nya D, kalau D apa D? D adalah 2, berarti 2. Kemudian M, D ada berapa kotak? D ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kotak ya, kita tulis di sini. 5 kotak. 1, 2, 3. Nah, di tengahnya 0, ke kiri min 1, min 2, plus 1, plus 2. Nah, begitu ya. Jadi nanti diingat lagi di tabelnya itu nilai dari M-nya. Kalau ada 5 kotak berarti dia ada 5 angka. Di tengahnya 0. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan elektronnya 3 ini ke dalam kotak. 1, 2, 3. Nah, berakhir di mana? Ibu menuliskan terakhir elektron ada di kotak ketiga, di mana nilai M-nya adalah 0. Nah, jadi nilai M sama dengan 0. Kemudian nilai S-nya dia jomblo apa berpasangan? Oh, dia jomblo atau dia ke atas, berarti plus setengah. Oke, jadi harga keempat bilangan kuantumnya adalah 3, 2, 0, dan plus setengah. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi ketika menuliskan bilangan kuantum elektron terakhir, ditulis dulu konfigurasinya. Kemudian yang dipakai adalah terakhir kali teman-teman menulis di subkulit berapa, paling akhir begitu. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada yang belum jelas bisa konsultasi melalui Japri atau melalui kolom komentar. Oke, terima kasih.